Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam daya semesta, Losdol Nusantara, salam Rahayu, Sagung Dumadi. Teman-teman penyaksi, pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali bersama dengan channel YouTube Daya Semesta Losdol Nusantara. Pada kesempatan hari ini saya akan bercerita dari pengalaman laku yang saya alami dari mulai awal saya laku bersyariat, bertarekat, berhakikat sampai dengan bermarifat. Kemudian saya lanjutkan ke komunitas spiritual. Ya, tentunya laku perjalanan ini sangatlah panjang. Ya, panjang dan berdarah-darah kalau kita mau bicarakan, ya, sangat perih karena kita melangkah dari titik tidak tahuan, kemudian kita merasakan sesuatu yang kurang pas di dalam diri, kemudian kita harus terus mengikuti perjalanan hidup sehingga kita sampai dengan titik yang kita maksud. Tentunya ini sangat panjang sekali, ya. Saya seorang muslim, tentunya dalam laku spiritual saya awali dari dasar, ya, dari syariat, ya, dari syariat. Dan laku syariat ini sangatlah panjang saya alami, saya tempuh, ya, meskipun saya tidak belajar dalam syariat di pondok pesantren, namun demikian saya melakukan syariat Islam dengan sepenuh hati, ya, sampai dengan saat ini pun ilmu syariat yang saya pelajari masih bermanfaat di lingkungan. Jadi walaupun kita nyampe kepada puncak kesadaran tertinggi, ya, kita nyampe kepada spiritual, sebenarnya dalam laku itu tidak ada yang salah. Syariat, tarekat, hakikat, marifat sampai dengan ke spiritual itu sangatlah selaras. Terkadang kita melihat sesuatu yang belum kita temukan, sesuatu yang belum kita mengerti, kita anggap sesat, ya. Kita anggap sesat, kita anggap itu aliran yang menyesatkan. Itu karena kita belum tahu, ya. Sesat ataupun kesasar itu karena kita belum tahu. Jika kita sudah tahu, maka tidak ada ketersesatan. Jadi belajar tentang ilmu pengetahuan itu jangan hanya cukup pada satu titik. Tentunya kita harus ikuti proses. Jangan pernah takut salah dalam satu niatan kita untuk menemukan satu kebenaran yang sebenar-benarnya hak, ya. Jadi dulu saya awali dalam bersyariat, ya, tidak hanya sekedar bersyariat. Saya seorang yang senang, ya, berguru, ya. Ya, dalam laku syariat itu saya senang berguru ilmu kanuragan saat itu. Kalau sekarang istilah kanuragan itu atau ilmu-ilmu yang dulu saya tempuh ataupun saya tuntut itu adalah seperti ilmu supranatural lah, ya. Karena dulu saya di Lampung, ya, di Lampung itu kan daerahnya rawan, ya. Terus dulu masih muda itu kan kita tuh kalau di Lampung itu masih ada keroyokan, masih ada begal, ya kan. Jadi dulu masih senang belajar ilmu kanuragan, pencak silat dan segala macam. Dan kalau saya katakan bahwa masa itu adalah masa di mana saya sedang berproses menguatkan, ya, tubuh fisik kita, menguatkan tubuh fisik sampai tidak mempan dibacok, kemudian
kemudian tidak mempan untuk ditembak, kemudian juga melakukan tirakat-tirakat puasa, ada yang 3 hari, ya, kemudian satu harinya kita tidak makan, tidak tidur, ya kan? 40 hari ditutup juga, tidak makan, tidak tidur, puasa, hari lahir, segala macam. Jadi kita mempuasakan sebuah kalimah-kalimah, ayat-ayat. Jadi mengakses energi dari luar diri masuk ke dalam diri. Nah, ini adalah dimensi supranatural. Seperti apa sih ciri seseorang yang masih mengindap ataupun masih ada sampah-sampah dari energi-energi supranatural yang ada di dalam diri? Jadi pengalaman saya bahwa memang sangat sakti ya, kanuragan. Jadi kita merasa kuat ya dengan keilmuan yang kita tuntut itu di masa itu. Seperti dulu tangan saya ini seperti tangan sakti ya. Ketika memijit orang yang tangannya lumpuh bisa sembuh, menyembuhkan orang yang kakinya kena varises. Kemudian kekuatan saya itu dalam sehari ngurut 40 orang itu dulu nggak capek. Pokoknya sifatnya kekuatan fisik. Setelah berproses, yang saya rasakan ya, ketika ilmu-ilmu tersebut saya akses, ilmu supranatural tersebut, termasuk dulu saya belajar ilmu karomah cuman saya termasuk yang tidak berhasil. Saya juga heran. Jadi ilmu karomah itu menggunakan kalimah-kalimah suci. Jadi saat itu tarik nafas, itu tubuh kita langsung bisa kesurupan, kita langsung bisa silat-silat ya. Itu bahkan ada yang memang misalkan kesinggihan entitas yang sakti itu bisa sampai terbang di atas pohon pisang itu bisa. Nah, kemudian seperti itu. Waktu itu saya ingin sekali bisa seperti teman-teman saya. Cuman saya termasuk tipe orang yang sulit kesurupan. Jadi saya heran kok ada teman-teman yang belajar yang biasa minum anggur, biasa ini mudah banget ya mengakses energi karomah itu. Waktu itu saya berpikir apa saya banyak dosa gitu, tapi memang saya sulit itu untuk kesurupan. Itu bagian daripada perjalanan saya, bergonta-ganti guru lah ya, termasuk ya banyak guru saya, para kiai, ustadz gitu, yang memberikan amalan ini, ya sikiran ini, sikiran itu. Tapi setelah saya tahu bahwa itu adalah sebuah pengaksesan energi, pemadatan energi dari hasil sikir kita, ya kita memasukkan energi itu ke dalam tubuh kita. Dan menurut saya itu adalah mengakses energi yang tidak murni, seperti energi yang tidak murni. Jadi ciri-ciri seseorang yang masih bermain di supranatural itu masih mudah tersinggung, ya, masih mudah tersinggung. Pokoknya senggol bacok lah ya. Jadi, karena kita merasa memiliki kekuatan, jadi ketika kita dihina sedikit marah, kesinggung sedikit marah. Terus saya merasakan saat saya melaksanakan ibadah pun merasa tidak nyaman.